Oke, selamat berjumpa lagi di Basic Math Series kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu nilai mutlak dan solusi persamaan nilai mutlak, yaitu mutlak X dengan simbol seperti ini. Selamat menonton. Oke, kita mulai. Kita kali ini di video ini akan belajar mengenai nilai mutlak. Oke, nah nilai mutlak ini dituliskan dengan notasi seperti ini, 5x, dengan tanda garis sejajar seperti ini. Didefinisikan sebagai jarak dari bilangan real X terhadap bilangan 0. Jadi kalau kita ingat, kita memiliki garis bilangan real seperti ini. Nah, di sini saya titik 0. Nah, ada suatu nilai misalnya di sini X. Nah, maka nilai mutlak X adalah ini. Jarak dari suatu bilangan tersebut X terhadap titik 0. Bagaimana dengan di sini negatif X? Bilangan yang negatif X akan memiliki jarak yang sama juga dengan titik 0. Ini bernilai mutlak dari X. Begitu. Jadi secara lebih tepatnya kita tulis bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai sebagai X jika X itu bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0, dengan mutlak X itu bernilai negatif X jika X itu kurang dari 0. Nah, contoh, nah misalnya bilangan mutlak dari bilangan 5 akan menghasilkan 5, karena 5 itu lebih besar sama 0. Jarak dari 5 ke 0 adalah 5. Nah, sementara bagaimana dengan minus 5? Nah, jarak dari negatif 5 ke 0 adalah positif ya, jadi tetap 5. Ini adalah negatif dari negatif 5. Itu sama dengan 5. Oke, bagaimana dengan pecahan? Pecahan juga tetap sama. Nilai mutlak dari setengah adalah setengah. Nilai mutlak dari minus setengah adalah, kita suruh minus dari minus setengah, yaitu setengah. Oke ya, kurang lebih jelas ya bahwa definisi nilai mutlak adalah jarak dari suatu bilangan X, bilangan real, terhadap titik 0. Maka hasilnya selalu non-negatif. Ya, lihat jadi nilai mutlak dari suatu bilangan positif pasti positif, nilai mutlak dari bilangan negatif hasilnya positif. Negatif dari bilangan tersebut. Bagaimana grafik dari nilai mutlak? Grafik dari nilai mutlak. Oke. Nah, kita akan punya grafik Y, itu sama dengan fx adalah mutlak dari X. Nah, kita plot beberapa titik terlebih dahulu, yaitu di sini kita X, ini adalah Y sama dengan mutlak X. Oke. Oke. Nah, sekarang kita plot, misalnya titiknya adalah minus 3. Maka mutlak dari minus 3 adalah bernilai 3. Oke. Lalu minus 2, bernilai menjadi 2. Minus 1, 1. 0 tetap bernilai 0. Lalu kalau positif 1, tetap 1. 2, 2. 3 juga bernilai tetap 3. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita plot di diagram Cartesius. Kita punya ini X, ini Y. Oke. Nah, maka nilai mutlak itu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, negatif 3 akan bernilai 3, dan 3 juga akan memiliki nilai sama. Negatif 2 bernilai 2, 2 juga bernilai Y-nya 2. 1, negatif 1, 0, 0. Nah, jika kita hubungkan garisnya dari sini ke sini, kurang lebih ya, begini. Nah, ini adalah Y sama dengan mutlak dari X. Oke. Oke, nah kita akan melihat sekarang beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak ya.
Sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, nah kita perlu lihat dulu bahwa akar dari sebuah bilangan kuadrat ini, kita bisa katakan ini bahwa mutlak dari X. Contoh, akar dari negatif 3 kuadrat itu adalah bukan negatif 3, tetapi nilainya mutlak dari negatif 3, yaitu 3. Oke, ini maksudnya. Oke, sifat yang pertama adalah bahwa nilai mutlak X itu bersifat non-negatif. Ya, ini selalu lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, jika nilai mutlak X itu bernilai 0, ini terjadi jika dan hanya jika nilai X itu bernilai 0. Ini cukup jelas. Yang ketiga, perkalian dari nilai mutlak di dalam ini itu akan sama dengan perkalian dari masing-masing bilangan tersebut dimutlakan terlebih dahulu. Yang keempat, ketidaksamaan segitiga, X ditambah Y akan kecil sama dengan nilai mutlak dari masing-masing komponen. Oke, nah sifat yang lebih lanjut dari sini adalah nomor 5, nilai mutlak dari mutlak X tentu akan bernilai mutlak X. Nah ini sama saja. Nomor 6, nilai mutlak dari negatif X ini akan sama dengan mutlak dari X. Ya, jelas. Nomor 7, adalah mutlak dari X min Y sama dengan 0 jika dan hanya jika nilai X itu sama dengan Y. Nah, ini merupakan turunan dari penurunan dari sifat nomor 2. Nomor 8, nah ini juga mutlak dari X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, asalkan Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada juga penurunan dari sifat nomor 3 dengan menggantikan Y itu menjadi Y. Nomor 9, selisih atau pengurangan dua nilai mutlak ini tentu akan lebih besar sama dengan dari selisih masing-masing nilai mutlak. Mutlak dari selisih nilai mutlak. Ini mirip dengan nilai ini, sifat nomor 4. Kita masuk ke contoh soal, oke. Contoh soal yang pertama. Contoh 1. Tentukan solusi dari, nah kita akan masuk ke dalam persamaan mutlak, nilai mutlak 4x min 7 sama dengan 3. Nah, kita akan cari solusi ini. Contoh 1, nah contoh 2, tentukan solusi dari persamaan 3x plus 1 sama dengan 6x. Oke, silakan bagi yang ingin coba, di pause dulu video ini, lalu bisa dilanjutkan untuk menentukan solusinya. Oke, sudah dicoba teman-teman semua, akan saya bahas. Nah, jadi ingat bahwa harga mutlak X sama dengan 3. Nah, kita ada dua kondisi. Jika nilai ini adalah bernilai positif, maka dia akan nilainya sama. Nah, jika dia nilainya negatif, maka akan dia bernilai negatifnya. Maka dibagi menjadi dua kasus, yaitu kasus pertama, nilainya yaitu nilai bernilai positif, seperti ini. Dan untuk kasus yang kedua adalah bernilai negatif. Negatif 3. Oke. Nah, untuk solusi yang pertama, 4x itu sama dengan kita pindah ruas 7 ke ruas kanan. 7 plus 3, 10. Maka x sama dengan 10 per 4. Kita sederhanakan menjadi 5 per 2. Oke. Ini adalah salah satunya. Kemudian yang kedua, 4x min 7 sama dengan min 3. Maka kita pindah ruas 4x sama dengan 7 dikurangi 3. Pindah ruas menjadi plus 7. Dari negatif 7 dikirim menjadi plus 7 di kanan. 7 dikurangi 3, 4. Maka X adalah bernilai 1. Nah, kita coba cek jawabannya ya. Cek. Apakah nilai dari 4X min 7 dengan X 5 per 2 dan 1 itu bernilai 3. Oke, untuk yang pertama, 4 dikali 5 per 2, nilai mutlak, dikurangin 7. Oke, ini sama dengan 10 kurangin 7 adalah mutlak 3, itu sama dengan 3. Betul. Yang kedua, kita cek. 1, 4 dikali 1 dikurangi 7 sama dengan mutlak dari 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Ya, mutlak dari negatif 3 bernilai 3. Jadi, himpunan solusinya adalah semua nilai X, di mana X itu sama dengan 1 atau X sama dengan 5 per 2. Nah, ini adalah solusinya.
Oke, kita masuk ke contoh nomor 2. Mutlak dari 3x plus 1 sama dengan x. Nah, ini juga kita bagi menjadi dua kasus. Kasus pertama adalah bernilai positif, maka 3x plus 1 itu sama dengan 6x. Oke. Nah, yang kasus yang kedua adalah 3x plus 1 sama dengan minus 6x. Oke, kalau kita selesaikan, kita cari nilai x-nya, maka di sini kita akan memiliki bahwa negatif 3x akan dengan negatif 1, kita pindah ruaskan ke sini, maka x sama dengan 1/3. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita pindah ruaskan ke sini, berarti 9x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1/9. Nah, kita cek jawaban ini, substitusi lagi ke persamaan. Mutlak dari 3 dikali 1/3 substitusi plus 1 itu kan apakah sama dengan 6 dikali 1/3. Nah, ini coret cancel out. Jadi ini bernilai mutlak 2 sama dengan 2. Maka ini 2 sama dengan 2. Ini betul ya, solusi. Kemudian cek lagi yang kedua ini. Mutlak dari 3 dikali minus 1/9 ditambah 1 apakah sama dengan 6 dikali negatif 1/9. Nah, ini kita hitung bahwa minus 1/3 tambah 1, apakah sama dengan, ini minus 2/3. Nah, ini kita lihat dapat mutlak dari 2/3, apakah sama dengan 2 minus 2/3. Nah, ini salah ya. Ini jawabannya salah. Jadi ini tidak memenuhi. Sementara yang ruas kiri ini jawabannya benar. Jadi himpunan solusinya hanya bernilai satu anggota, yaitu himpunan semua X, di mana X itu bernilai 1/3. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3. Contoh nomor 3, kita naik lagi ya tingkat kesulitannya. Setengah X ditambah 4 itu akan bernilai 4x min 6. Tentukan nilai X yang memenuhi ini. Silahkan di pause video ini beberapa saat dan dicoba sendiri. Setelah itu kita cocokkan jawabannya. Oke, teman-teman, apakah sudah dicoba? Bagaimana? Apakah bisa? Mudah? Oke, kita akan bahas. Solusinya sama. Berarti ini akan memiliki dua kemungkinan ya. 1/2x plus 4 sama dengan 4x dikurangi 6. Atau kasus yang kedua adalah setengah x plus 4 itu sama dengan negatif dari 4x negatif 6. Oke, ini kita selesaikan. Ini saya kalikan dulu dengan semuanya dengan angka 2. Maka kita peroleh X plus 8 sama dengan 8X dikurangi 12. Lalu kita susun lagi, pindah ruas, kita peroleh 7X, itu sama dengan 20. Maka X kita peroleh 20/7. Oke, nah kasus yang kedua, ini juga kita sama, kita kali dulu 2, supaya kita hilangkan setengah di sini. X ditambah 8 sama dengan negatif 8X ditambah 12. Kita susun ulang, 9x sama dengan 4, 12 dikurangi 8, x itu benar 4/9. Nah, kita cek lagi, apakah ini benar ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai mutlak dari setengah kali 20/7 ditambah 4, apakah sama dengan tanda tanya 4 dikali 20/7 dikurangi 6. Ini adalah 10/7 ditambah 4, apakah sama dengan 80/7 dikurangi 6. Nah, ini kita peroleh 38/7. Apakah sama dengan 38/7? Nah, tentu jawaban ini bernilai benar. Yang kedua ini kita cek juga, kita cek mutlak dari setengah dikali 4/9 ditambah 4, itu apakah sama dengan mutlak dari 4 dikali 4/9 dikurangi 6. Kita dapat 2/9 ditambah 4, gitu kan? Apakah sama dengan 16/9 dikurangi 6. Kita peroleh di sini adalah 38/9, apakah sama dengan mutlak minus 38. Nah, ini betul juga. Oke, jadi kita punya solusinya dua. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X, di mana X itu bernilai 20/7 atau X bernilai 4/9.
Oke, itu adalah contoh soal nomor 3. Oke, kita masuk lagi ke contoh soal nomor 4 ya. Contoh 4, yaitu soalnya adalah x kuadrat ditambah dengan 2x mutlak sama dengan 15. Tentukan nilai x yang memenuhi. Oke, nah ini juga kita bagi dua kasus, ya kan? Kasus pertama adalah dia benar sama dengan bilangan yang positifnya, atau kasus kedua adalah dia sama dengan bilangan yang negatifnya. Nah, ini kita dapat persamaan kuadrat. Kita susun ulang, x kuadrat ditambah 2x ditambah 15 itu sama dengan 0. Nah, lalu kita selesaikan. Ini mudah ya, kita cara dengan memfaktorkan. Yaitu di sini x, di sini x. Nah, berapakah bilangan, pasangan bilangan? Ini adalah negatif ya, bernilai negatif. Ini adalah bernilai negatif. Nah, berapakah dua bilangan yang dikalikan negatif 15 dijumlahan plus 2? Ya, kita lihat faktor dari 15 itu adalah 5 kali 3, 15 kali 1. Nah, kemungkinan 5 kali 3 ya. Jadi ini plus 5, negatif 3. Karena dikalikan minus 15, dijumlahkan plus 2. Ya, kita peroleh X plus 5 itu sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh X1 itu ada bernilai negatif 5, atau X2 itu bernilai 3. Bagaimana dengan kasus kedua? Nah, ini kita susun ulang X kuadrat plus 2X plus 15 sama dengan 0. Nah, ini kita sulit memfaktorkannya. Kita rumuskan rumus ABC, tapi kita lihat dulu determinannya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali X. Nah, bagi yang belum tahu ini, silahkan klik video link di atas. Bagaimana mencari akar dari persamaan kuadrat ya dengan rumus ABC. Ini 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A, nya 1 kali C-nya 15. 4 dikurangi 60 sama dengan negatif 58. Nah, D-nya bernilai kurang dari 0, sehingga akar-akar imajiner. Dan ini tidak bisa, bukan memenuhi solusi ya. Ini tidak memenuhi ya. Jadi solusinya hanya ini. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X, di mana X itu adalah negatif 5, atau X itu sama dengan 3. Demikian. Nah, setelah melihat contoh-contoh soal, ada baiknya juga teman-teman untuk berlatih sendiri, untuk menghitung nilai mutlak dari mencari solusi dari persamaan nilai mutlak. Selamat mencoba. Oke, sekian video Basic Math Series kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.